Babi ngepet. Media di Indonesia beberapa waktu belakangan ramai memberitakan fenomena babi ngepet secara khusus yang terjadi di Depok. Pada saat sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya, media di Indonesia juga ramai memberitakan terkait ide Budiman Sujatmiko untuk mendirikan Silicon Valley versi Indonesia di Sukabumi. Dua fenomena ini unik menurut saya. Mengapa? Pada fenomena pertama terkait babi ngepet, kita disuguhkan gambaran tentang masyarakat Indonesia. Saya anggap demikian walaupun tidak mewakili seluruhnya. Saya anggap bahwa masyarakat Indonesia yang membaca ataupun menikmati berita terkait babi ngepet itu, kita disuguhkan gambaran tentang masyarakat Indonesia yang masih hidup dalam konteks klinik, konteks irasionalitas. Apa artinya? Bahwa memang persoalan babi ngepet itu sampai sekarang belum bisa dibuktikan secara ilmiah kebenarannya. Pada satu sisi seperti itu. Di sisi lain, Budiman Sujatmiko dengan berkuar-kuar dalam rangkaian tweetnya itu mempromosikan tentang ide masyarakat Indonesia yang futuristik. Apa artinya? Dalam benak Budiman Sujatmiko, Silicon Valley ini akan membangun sistem berpikir, akan membangun masyarakat yang hidup dengan rasionalitas yang tinggi. Apa artinya? Dalam rasionalitas tersebut, IT, algoritma, teknologi, etika, filsafat, semua digabungkan sehingga terciptalah masyarakat yang modern, masyarakat yang sangat berkembang, masyarakat yang sangat maju. Lihat, kita disuguhkan dua wajah, wajah irasionalitas dan wajah rasionalitas. Tetapi saya tidak akan berbicara terkait ide Budiman Sujatmiko. Saya lebih tertarik untuk berbicara persoalan fenomena babi ngepet ini. Bukan tanpa alasan mengapa saya memilih berbicara tentang fenomena babi ngepet ini. Dan alasannya tentu sangat serius. Tadi sudah saya katakan bahwa fenomena babi ngepet adalah fenomena irasional. Dan ini terbukti kemudian ketika polisi berhasil menangkap pelaku yang kemudian menyebarkan isu terkait babi ngepet ini. Jadi secara hukum sudah valid, sudah terkonfirmasi bahwa berita terkait babi ngepet adalah berita rekayasa, berita bohong. Yang membuat saya sangat tertarik untuk membahas fenomena ini adalah pada persoalan di mana mayoritas media, mayoritas masyarakat Indonesia ternyata menggemari, ternyata menyukai pembahasan di ranah irasional seperti ini. Tampaknya aspek emosi kita, aspek emosi bersama ini terpuaskan ketika ada isu terkait babi ngepet ini. Tampaknya. Bagi saya ini mengerikan. Mengapa? Sudah jelas bahwa fenomena babi ngepet adalah fenomena irasional. Dan kemudian terbukti bahwa fenomena babi ngepet adalah fenomena kebohongan, hoax. Tetapi yang mengerikan bagi saya adalah tidak banyak dari orang yang membaca atau mengetahui berita ini kemudian mengkritisinya. Tidak banyak mengkritisinya secara rasional tentunya. Kebanyakan dari kita menikmati dan bahkan mungkin ada yang percaya bahwa hal itu benar. Lihat saja ada ribuan orang bergerombol menuju ke tempat di mana babi ngepet atau fenomena babi ngepet tersebut berada. Kita bisa tonton di media, kita tonton di berita, di YouTube dan lain sebagainya. Mengerikan sekali. Teman-teman, ketika persoalan babi ngepet ini yang tampaknya mungkin sederhana ini dibiarkan, ada satu yang lumpuh dari kemanusiaan kita. Apa itu? Yang lumpuh adalah nalar kita. Yang lumpuh adalah rasionalitas kita. Bayangkan berhari-hari kita dibombardir oleh sebuah berita bohong, sebuah hoaks,
Dan banyak orang menikmatinya dan menjadikan bahan tertawaan. Mungkin di satu sisi, di sisi lain mempercayainya tentunya. Kita dibombardir oleh berita bohong dan nalar kita dilumpuhkan secara perlahan. Nalar kita dilumpuhkan secara perlahan, saya ulangi sekali lagi. Ini baru satu berita bohong. Bayangkan kita tidak pernah tahu dan mungkin kita tidak pernah sadar dalam keseharian kita ada ribuan berita bohong yang mungkin diproduksi setiap hari. Fenomena berita bohong atau hoax atau dalam bahasa ilmiah yang disebut post-truth ini tampaknya tidak disadari dan mungkin sudah kita nikmati. Post-truth adalah istilah yang pertama kali dikeluarkan oleh Steve Tessick dalam artikelnya The Government of Lies di majalah The Nation pada tahun 1992. Steve Tessick pada tulisannya itu mengkritisi warga Amerika yang terkenal sangat rasional tentunya. Dia mengkritisi warga Amerika yang ternyata nyaman dengan skandal Watergate pada saat itu. Kebohongan-kebohongan yang ditampilkan dalam skandal Watergate itu ternyata dinikmati dalam tanda kutip oleh masyarakat Amerika. Mungkin karena sudah terlalu banyak berita bohong yang bersebaran pada saat itu, masyarakat tidak peduli lagi untuk ngecek ini benar atau salah. Sudah terlalu banyak. Pada momen di mana manusia menjadi cuek, manusia menjadi tidak peduli untuk mengkritisi berita bohong, setiap berita, setiap informasi, pada titik itulah kemudian terjadi yang disebut dengan banalitas kebohongan. Apa itu banalitas kebohongan? Banalitas kebohongan adalah situasi di mana masyarakat sudah tidak menganggap kebohongan sebagai kebohongan lagi. Kebohongan dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Kebohongan atau hoax dianggap sebagai fenomena keseharian yang tidak perlu dirisaukan. Itulah banalitas kebohongan. Bayangkan kemudian kalau ternyata banalitas kebohongan ini sudah hidup dalam diri kita di Indonesia. Mengerikan sekali. Itulah sebabnya dalam tulisan-tulisan saya, dalam kelas-kelas saya selalu mengajak mahasiswa saya selalu mengajak orang muda, saya selalu mengajak siapapun untuk menggunakan nalar kritis. Mengapa? Karena nalar kritislah yang menjadi senjata utama untuk memerangi kebohongan. Nalar kritislah yang mampu meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Kritis yang berasal dari kata kritain itu berarti membeda-bedakan. Dengan mampu membeda-bedakan, dengan mampu meletakkan segala sesuatu pada posisinya, pada tempatnya, kita kemudian tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Itulah pentingnya nalar kritis. Pertanyaannya, dari mana nalar kritis muncul? Nalar kritis muncul dari sikap yang selalu ingin tahu. Manusia yang selalu ingin tahu akan muncul nalar kritisnya. Sikap ingin tahu dilatih dengan kemampuan untuk selalu bertanya. Kita flashback ke belakang pada momen di mana filsafat lahir, yaitu pada saat Thales, filsafat barat ya yang saya maksud. Pada saat Thales memulai perjalanan kajian tentang filsafat yang kemudian disebut sebagai induk dari segala ilmu ini. Dia memulai dengan satu pertanyaan sederhana yang sebenarnya kita hari ini juga menghidupinya. Thales bertanya, dari mana alam semesta ini berasal? Sebuah pertanyaan sederhana yang orang pada saat itu hidup sama seperti kita, makan, minum, hidup, berelasi, berkomunitas, bermasyarakat. Tetapi Thaleslah orang yang mengkritisi, Thaleslah orang yang ingin tahu, Thaleslah yang bertanya, dari mana alam semesta berasal? Dari pertanyaan itu kemudian lahirlah jawabannya, teorinya tentang alam semesta yang berasal dari air. Yang ingin saya katakan adalah sebuah nalar kritis kemudian melahirkan begitu banyak kebenaran. Sebuah nalar kritis kemudian membongkar kedok-kedok kebohongan. Sebuah nalar kritis kemudian membawa manusia untuk sampai pada kebijaksanaan. Dan sekali lagi, itu dimulai dari bertanya. Saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Saya hanya mengajak kita untuk melihat betapa mengerikan ketika manusia hidup dalam kebohongan. Manusia nyaman dengan hoaks. Bagaimana mengerikannya? Bayangkan kalau ternyata banalitas kebohongan ini kita hidupi. Lalu kemudian
nalar kita dilumpuhkan, nalar manusia dilumpuhkan ketika ada satu orang yang punya ideologi, punya kekuatan, punya modal, kemudian menggunakan manusia, menggunakan kelumpuhan nalar kritis kita ini untuk kepentingan tersendiri, lalu kemudian menggerakkan emosi bersama, maka kita hanyalah alat untuk mewujudkan kepentingan orang. Kita hanyalah alat untuk mewujudkan kepentingan ideologi tertentu yang belum tentu baik, belum tentu benar. Kita hanyalah alat untuk sampai pada pemenuhan kepentingan penguasa. Karena itu, mulailah berpikir kritis. Latihlah diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan. Asahlah nalar kita. Sehingga dengan demikian, kita tidak akan hidup dalam sebuah banalitas kebohongan. Terima kasih.